Kenapa? Kita sudah bayar untuk iklan, trafficnya udah datang, tadi udah nanya ya, trafficnya udah datang. Namun kenapa kok penjualannya rendah sekali? Udah datang nih orang, udah lihat. Karena produk yang kita tawarkan bukan produk yang sedang dibutuhkan atau diinginkan oleh traffic yang kita datangkan dari iklan. Oke, tips 1. Oke, tips 1 produk untuk satu market kategori. Demand-nya tinggi, trennya naik, penyedianya sedikit. Artinya reseller atau agen untuk produk tersebut sedikit ambil kesempatan. Ya. Kalau demand-nya tinggi, reseller atau agen mulai rame, cek level distributor. Ternyata masih sedikit opportunity baru. Ya, yang tadi aku jelasin ya. Jadi itu mungkin kopinya udah banyak banget gitu. Tapi ternyata yang penyedia mesin kopi karena mahal banget, yang second-nya masih sedikit. Itu sebenarnya sebuah opportunity baru kan. Itu bisa diambil. Oke. Ya, oke, seperti ini. Nah, terus kita akan ngomongin value proposition. Definisinya adalah proposisi nilai adalah gambaran keuntungan atau benefit yang dapat diharapkan pelanggan Anda terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Oke. Gini, sederhananya nih ya, kita mikirin kita makan, kecocokan antara keuntungan dari produksi dan jasa yang kita tawarkan terhadap harapan dan keinginan pelanggan yang kita tujukan. Jadi kita lapar, kepikiran lapar, di sini kita jual makanan, ini matching ya. Oke. Seperti ini yang kita sebut dengan matching. Jadi kalau ada kebutuhan, ada orangnya, orang yang butuh, terus kita nyiapin jasanya, matching itu produknya. Ya. Oke. Terus di sini adalah profil pelanggan. Nah, ini ya, ini seru nih ngomonginnya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, oke, ini kita udah siap-siap masuk ke dalam fase buat iklan supaya orang tertarik dengan iklan kita ya. Ini profil pelanggan ya atau buyer persona merupakan suatu segmen pelanggan spesifik dalam model bisnis Anda dengan detail dan terukur. Di antaranya satu adalah tugas pelanggan. Ini yang sering kita lupakan gitu ya. Jadi adalah kita kan selalu sering banget nggak dengar banget teman-teman sering dibilang coba cari siapa pelanggan Anda? Benar sering nggak suruh dibikin kayak gitu? Siapa sih pelanggan kita? Bikin spesifikasinya. Benar? Ada misalnya ibu-ibu, target marketnya ibu-ibu, target marketnya anak kuliah. Cuman seperti itu ya disuruhnya gitu kan. Siapa sih target? Tapi kita tuh akan lupa dengan tugas dari pelanggan. Maksudnya kita lupa. Tugasnya pelajar tuh dia ngapain sih? Tugasnya ibu pekerja tuh apa? Misalnya contohnya aku akan bikin di sini, aku langsung contohin aja ya. Aku akan bikin misalnya frozen food, ya. Aku tujukan sama ini membuat iklan ya teman-teman ya. Aku tujukan nanti yang beli produk aku adalah ibu-ibu bekerja. Oke, aku udah dapet nih customer aku ibu-ibu pekerja. Udah cuman ibu-ibu pekerja aja. Gimana caranya gitu? Itu kita di sini lupa. Tugas dari ibu-ibu pekerja itu apa? Satu. Ibu-ibu pekerja itu biasanya pagi-pagi jam 6 atau jam 4 pagi udah bangun. Benar gak? Karena ibu-ibu pekerja juga dia harus menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Benar gak sih? Jadi dia bangun lebih pagi untuk siap-siap. Selain itu nanti dia mau sarapan, pingin sarapan yang cepet dong. Sarapan yang cepet karena dia siap-siap udah mau kerja. Nanti jam 8 gitu ya, masih kenyang habis sarapan, nanti jam 10 dia mulai cari cemilan gitu ya. Itu tugasnya yang biasanya suka dilupain. Jadi kita mesti cari dulu nih, kita udah dapet target marketnya. Ibu misalnya maaf, yang spray target marketnya siapa? Oke, ibu rumah tangga. Nah, itu yang nanti didetailin. Ini untuk bikin iklan ya teman-teman ya. Supaya iklan kita menuju langsung ke target market. Supaya ketika orang ngelihat iklan kita sama seperti tadi, orang langsung beli. Sama seperti kita di Google. Ketika dia gitu, dia butuh, dia carinya kita, nongolnya kita gitu. Dia ngeliat iklan kita, oh ya ini yang aku butuhkan. Jadi target marketnya jelas banget. Ibu-ibu
Tapi ibu-ibu itu tugasnya didetailin. Dia bangun pagi ngapain sih nih ibu-ibu? Jadi jangan asal bikin iklan, emang agak susah gitu ya. Tapi pelan-pelan. Tugasnya ngapain pagi-pagi? Itu didetailin. Kalau misalnya jualan camilan buat mahasiswa ngapain sih pagi-pagi? Itu sampai dia malam. Sampai kita ketemu waktunya dia nyemil itu jam berapa sih gitu. Kenapa dia nyemil? Kenapa dia nyemil? Karena dia iseng lagi bete ngerjain apa? Biasanya apa mahasiswa kalau butuh cemilan? Oke. Kebayang nggak bikin iklannya? Di depannya lagi bikinin laporan, bla 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 bla, palanya pusing dan lain-lain, ada cemilan. Paham nggak yang aku maksud? Ya. Jadi kita harus tahu juga itu salah satu ya. Kita harus tahu dulu detail di mana produk kita itu dibutuhkan sama konsumen kita itu kapan. Dan itu adalah materi iklan kita supaya iklan kita itu match banget gitu. Ya, kita menumbuhkan kebutuhan dari keperluannya mereka sendiri. Nanti di sini aku terangin gitu, ada pain-nya, ada harapannya mereka. Jadi banyak banget. Jadi nanti ketika di sini sih diharapkan jangan sampai kebingungan lagi nih bikin iklannya di mana sebenarnya karena enggak bikin sebenarnya tugas dari pelanggan kita tuh apa. Tentuin aja. Misalnya kalau kayak spray banyak, ya malah bagus. Jadi bisa banyak punya konten, tapi dipisah-pisah. Perempuan misalnya siapa lagi ya Bu ya? Ibu rumah tangga, terus ya semua dong gitu kan. Misalnya pekerja, nanti ditentuin pekerja kapan dia butuh spray. Pekerja itu butuh banget ketika capek, pulang kerja, pengen tiduran dong. Nanti itu kebayang dong ketika buat video konten iklannya, udah habis macet-macetan, segala macam, terus terjun di tempat tidur yang spraynya bagus. Itu sebuah kebutuhan, tapi kita jelas ke market kita gitu. Kapan kita butuhnya? Ya, begitu juga kayak baju. Baju itu kan ada materi yang kayak in konteks sama konteks bikin fotonya gitu ya. Ini baju kita dikhususkan untuk siapa nih Pak? Misalnya kalau kita untuk olahraga misalnya ya casual, berarti kan ketika kita bikin foto memang ketika dia lagi berolahraga. Jadi orang sudah menggambarkan ketika dia melihat itu foto, orang udah ngerti oh ketika gue olahraga, gue butuhnya baju ini. Ya karena kan kebanyakan yang saya lihat fashion juga banyaknya fotonya di studio gitu ya. Akan lebih nampol lagi kalau ini baju untuk dipakai untuk siapa sih target market kita. Jadi ditentuin dulu target marketnya, dia ngapain aja dan kapan dia butuh baju kita. Itu untuk bikin konten iklan yang nampol. Ya. Oke, itu ya. Kurang lebihnya ya. Oke. Nah ini ya. Pelanggan dapur Lindawati. Aku bongkar yang punya aku aja nih ya. Boleh. Ini ada job ya. Ini pekerjaannya apa. Terus pain-nya apa. Gennya apa untuk menghasilkan sebuah produk dapur Lindawati. Oke. Ini aku tugas pelanggannya ya. Aku khusus onlineku profilnya adalah. Ini aku kasih contoh. Ibu rumah tangga yang pengen jualan kue. Oke. Nah, tugasnya ini untuk bikin iklan dan ini apa teman-teman semua langsung bayangin aja ke bisnisnya teman-teman masing-masing ya nanti. Oke, menggambarkan apa yang berusaha diselesaikan pelanggan dalam pekerjaan atau hidupnya. Oke, penjual kue, dia tugas fungsionalnya adalah membuat cake, membuat puding, jualan cake dan lain-lain. Itu tugasnya penjual kue dong. Ada yang kita suka lupakan adalah tugas sosial. Nah ini dibikin nanti tugas sosial. Dia sebenarnya ketika dia jualan kue, dia tuh kepingin dikenal sebagai apa sih? Sebagai ahli cake atau dikenal sebagai pembuat cake enak. Ini yang suka kita lupa. Jadi dalam sebuah iklan, itu bisa juga ditampilkan adalah tugas sosial. Ya, ada juga tugas emosional. Tugas emosional ini, cake-nya disukai banyak orang, dipuji orang lain. Ini adalah tugas-tugas dari penjual kue yang nggak terekspos dan jarang banget kita pakai untuk di materi iklan. Padahal ini ada. Jadi bukan cuman pekerjaannya bikin cake, bikin puding. Penjual kue apa sih? Ya udah bikin cake, bikin puding, jualan.
Itu kan emang seperti itu kan. Itu adalah tugas fungsionalnya. Tapi yang jarang dibuat orang di iklan itu adalah tugas sosialnya dia, gitu ya. Gimana dia bikin iklan itu bisa bikin dia jualan, tapi dia sebagai orang yang dikenal sebagai pembuat cake enak. Dan itu adalah, ini kan target marketnya audiens aku ya. Gimana aku bikin iklan supaya orang yang ikut kursus online-nya aku atau beli buku aku itu menjadi seorang pembuat cake enak. Itu jadi bukan delalah aku nggak pikirin gitu. Jadi aku sudah memikirkan dulu tugas sosialnya apa ya dari target market aku sampai segitunya ya. Jadi dipikirin dulu ya. Terus tugas emosionalnya, cake-nya disukai banyak orang, terus dipuji banyak orang lain. Kenapa dia ikut kursus online aku? Supaya kue-kuenya dia itu dipuji orang, itu kuenya enak. Dan ibu itu terkenal sebagai penjual kue enak. Ya, itu bisa masuk ke materi jualan aku. Materi jualan iklan aku. Kalau targetnya aku adalah ibu-ibu penjual kue. Karena kan aku jualannya kursus online. Jualnya buku resep. Ya, paham ya ibu-ibu ya, Mbak? Oke. Jadi 3. Ada juga tugas sampingan. Jadi banyak banget ya cara membuat iklan itu bisa banget ini dipikirin juga tugas sampingannya. Ya, pembeli nilai. Ya, dia cuma beli kursus online, pembeli buku resep. Terus ada juga yang senang mereferensikan kursus online-nya ke teman-temannya. Ini aku senang nih kursus online di Dapur Lindawati. Dia sebenarnya nggak jualan kue. Dia cuma senang ngereferensiin aja, nge-review isi buku resep. Terus ada juga yang cuma dipindahin aja, sebenarnya saya nggak pakai kursus online-nya, bukunya juga dijual kembali. Itu ada. Ini ada fungsi-fungsi ini yang aku masukin gitu. Jadi semua target market kita itu kita masukin, tapi kita buat pilah-pilah iklannya masing-masing. Disesuaikan dengan target market kita. Jadi bukan satu iklan untuk semua. Jadi berharapnya satu iklan untuk semua, kita dapatnya piece-nya kecil gitu. Tapi kalau kita bikin masing-masing, emang tujuan kita untuk semua. Tapi kita punya tahu gitu loh. Oh, yang ini aku iklannya untuk anak sekolahan. Oh, aku ini iklannya untuk orang yang mau nikah supaya dia dipuji sama mertuanya, supaya dia dipuji sama suaminya, dia jago masak. Iklanku beda. Nanti yang belinya adalah yang baru mau nikah. Tapi kan aku umum dong, aku lari ke penjual kue. Jadi aku buat iklan untuk yang kepingin jualan kue supaya dia punya referensi bagus untuk dapat cake enak, cake kekinian. Iklannya beda. Paham ya? Jadi nggak satu iklan untuk semua. Atau tapi kalau mau ditampilkan semua ya nggak apa-apa, tapi kan dalam sebuah cerita. Paham nggak? Apakah harus video? Apakah harus tergantung. Boleh kok itu berdasarkan foto atau segala macam. Sama seperti aku bilang, pakaiannya mau ditujukannya untuk siapa gitu. Untuk apa? Untuk olahraga, untuk orang santai. Beda-beda, ternyata produksinya pakaiannya banyak banget. Ada yang untuk santai, ada yang untuk apa. Ya diiklankan berbeda-beda. Dan paling bagus adalah diiklankan adalah sesuai dengan kebutuhannya ya. Ini tadi aku balik lagi, kalau untuk olahraga ya berarti fotonya sedang berolahraga. Kalau lagi ternyata itu untuk bajunya untuk traveling. Ya udah, untuk pas lagi travel, kegiatannya itu kelihatan. Baru itu kita iklankan. Target marketnya udah jelas. Bingung? Bingung nih kayaknya nih. Ternyata nggak segampang yang dibayangin ya. Tapi kan kita ini balik lagi adalah kita nggak mau bakar-bakaran uang kan. Jadi memang butuh dikonsepin terlebih dahulu sebelum kita membuat iklan. Jadi sekarang udah sadar dong kenapa iklan kita kemarin kita udah iklan tapi nggak laku. Sadar nggak yang udah pasang iklan? Udah paham ya? Karena target marketnya kita belum jelas banget. Oke. Apa sih bedanya beli jam mahal sama jam murah? Sama-sama kan? Emang kalau kita beli jam murah, ya kita nggak bisa ngelihat waktu gitu. Waktunya beda. Kalau jam murah di sini jam 10, jam mahal jadi jam enggak kan?